Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Melihat sosok yang mengerikan berada di dalam bak pemandiannya, Geng Hua pun langsung menyiapkan serangan untuk menghabisinya. Feng Hua langsung memukul hantu air dengan kekuatan penuh, sehingga bak pemandiannya pun langsung hancur berkeping-keping. Setelah memukulnya, Feng Hua terkejut karena tidak ada apapun di sana. Dalam hatinya, Feng Hua berpikir bahwa hantu air itu memiliki kemampuan yang lemah. Jadi, tidak mungkin dia bisa menghilang dalam sekejap, tepat di bawah hidungnya. Feng Hua pun mencoba mencarinya. Dia menengok ke kanan dan ke kiri, berusaha menemukan di mana hantu air itu bersembunyi. Feng Hua menduga, kemungkinan seseorang memanipulasinya dari bayangan. Mendengar kegaduhan di dalam kamar mandi Feng Hua, bawahannya bertanya, apa yang terjadi di dalam sana? Feng Hua mengatakan, jika dia baik-baik saja, dan menyuruh bawahannya agar tidak usah masuk ke sana. Saat pandangannya kembali ke depan, Feng Hua dikejutkan oleh sesuatu yang menghilang dari hadapannya. Feng Hua tak percaya pakaiannya hilang dari tempatnya. Feng Hua juga tak percaya bahwa hantu juga mencuri sebuah pakaian. Feng Hua berpikir, apakah semua hantu memiliki sifat seperti itu? Tiba-tiba, Feng Hua mencium sesuatu yang ada di balik tempat untuk menaruh pakaiannya tadi. Perlahan, dia mengendap-endap dan berusaha melihatnya. Setelah melihatnya, Feng Hua lagi-lagi terkejut akan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah ledakan api yang cukup besar terjadi di sana. Feng Hua tak menyangka bahwa hantu air berani sekali bersekongkol melawan dirinya seperti ini. Tapi, dia benar-benar meremehkan Feng Hua. Namun, trik kekanak-kanakan seperti itu tak akan bisa membuatnya kehilangan muka di depan bawahannya. Api di sana pun semakin lama semakin membesar, dan Feng Hua pun mencoba menyerang hantu air yang ada di sana. Feng Hua melompat ke atas dan melancarkan pukulan telapak tangan ke arah hantu yang menyerangnya. Kemudian, Feng Hua melompat. Dia tertawa puas, karena menurutnya, dia telah berhasil mengalahkan hantu itu. Feng Hua melihat dua bawaannya yang ada di sana bersama dengan Huang. Kemudian, Feng Hua menyuruh mereka untuk membantunya memadamkan api itu. Mendengar teriakan dari Feng Hua, mereka pun terkejut dan langsung melihatnya. Namun, mereka tak menemukan Feng Hua di sana. Padahal, sebelumnya, mereka baru saja mendengar teriakan dari Feng Hua. Ternyata, Feng Hua langsung berlari dan bersembunyi, karena dia ingat bahwa saat ini dia sedang tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Melihat apa yang terjadi padanya, kali ini Feng Hua tak punya pilihan lagi, selain mengambil resiko. Dia sangat kesal, dan mengancam iblis yang menyerangnya itu, agar dia jangan sampai tertangkap olehnya, atau Feng Hua akan menghancurkannya sampai berkeping-keping. Bawahan Feng Hua sangat panik, dan mencoba mencari Feng Hua. Mereka takut Feng Hua masih ada di dalam sana. Salah satu dari mereka menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam dan menyelamatkan Feng Hua. Namun, Feng Hua sudah berlari menjauh dari mereka, dia mengarah ke arah hutan. Dan di sisi lain, terlihat Gu Qingfeng sedang mengamati Feng Hua yang sedang berlari. Gu Qingfeng tersenyum puas karena rencananya telah berhasil. Sedangkan di tempat lain, terlihat wanita bermata satu yang ditemani oleh beberapa anak buahnya sedang melihat sesuatu. Anak buahnya mengatakan bahwa api itu berasal dari tempat tinggal Feng Hua. Wanita mata satu terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Feng Hua. Bawahan wanita itu mengusulkan jika dia yang akan menyelidikinya dulu sebelum mereka ke sana. Namun, wanita mata satu tak setuju, sebab jika dia melakukan itu, mereka tak akan punya waktu untuk menyelamatkan Feng Hua. Akhirnya, mereka bertiga pun langsung melompat dengan cepat menuju ke tempat tinggal Feng Hua. Gu Qingfeng juga mengetahui kedatangan wanita mata satu ke arah tempat tinggal Feng Hua. Menurutnya, ini sangat menarik. Jalan mereka masing-masing pasti akan bertemu di tempat Gu Qingfeng berdiri saat ini. Gu Qingfeng tersenyum licik, dia kali ini hanya perlu memastikan saja agar mereka saling bertemu dan Feng Hua tidak kabur karena malu. Di sisi lain, Feng Hua masih terlihat berlari dengan secepat mungkin menuju ke tengah hutan. Namun, tak disangka, Gu Qingfeng tiba-tiba muncul dan menendang kaki Feng Hua
hingga dia terjerembab ke tanah. Gu Qingfeng sangat senang, dan dia mengucapkan selamat kepada Feng Hua, dan segera pergi dengan puas. Feng Hua pun saat ini masih tertelungkup di tanah, masih dengan tidak memakai sehelai benang pun. Dari arah lain, terdengar suara seseorang yang melihat cahaya di bawah. Ternyata, itu adalah kelompok dari wanita mata satu. Mereka pun akhirnya turun, setelah melihat sesuatu yang ada di bawah. Mereka pun terkejut, ternyata yang ada di bawah itu adalah Feng Hua. Feng Hua pun bangun, dan melihat ke arah datangnya suara itu. Mereka pun terkejut, melihat kondisi Feng Hua yang tidak memakai sehelai benang pun. Mereka bertanya, apa yang terjadi dengan Feng Hua, sehingga dia seperti itu. Melihat apa yang ada di bagian bawah Feng Hua, wanita mata satu pun terpukau akan kehebatan benda itu. Pipinya pun memerah, dan dia bersiap untuk memukul benda itu dengan tongkatnya. Feng Hua berteriak, berusaha menghentikan wanita itu, agar dia tidak melakukannya. Namun, wanita itu tak mau mendengarkannya, dan langsung memukulnya. Terdengar, suara retakan pecahan sebuah telur yang dibawa oleh Feng Hua. Feng Hua pun berteriak sangat keras, karena telurnya telah pecah. Sedangkan, di tempat lain, terlihat Gu Qingfeng dan dua bawahannya masih berada di sebuah restoran dan bersiap memakan makanan yang sudah terhidang di meja makan. Di sana, Gu Qingfeng terlihat hanya diam saja dan memejamkan matanya. Tak lama kemudian, sesuatu kembali ke tubuh Gu Qingfeng. Ternyata, yang pergi menyerang ke tempat Feng Hua hanyalah tiruannya saja, dan bukan Gu Qingfeng yang sebenarnya. Setelah klon cerminnya kembali, otak Gu Qingfeng langsung dimasuki oleh informasi yang sebelumnya dilakukan oleh klon cerminnya. Dia menahan tawanya setelah menerima informasi yang baru saja masuk ke dalam otaknya. Dia tak percaya, ternyata klon cerminnya telah melakukan banyak hal yang sangat membuatnya ingin tertawa. Fatiwang terkejut karena tiba-tiba Gu Qingfeng tertawa tanpa sebab. Dia bertanya, kenapa Gu Qingfeng tiba-tiba tertawa. Gu Qingfeng tidak mengatakan apapun kepada Fatiwang, dia hanya mengatakan, jika bulan kali ini terlihat sangat bulat. Gu Qingfeng juga mengingatkan Fatiwang, agar saat dia besok, saat pergi bekerja, untuk berjalan-jalan terlebih dahulu. Fatiwang tak paham dengan ucapan dari Gu Qingfeng. Dia mengira, kalau dia telah melakukan kesalahan, sehingga Gu Qingfeng telah memutuskan untuk mengeksekusinya di depan umum besok. Sehingga, membiarkannya untuk berjalan-jalan. Dan itu, menjadi perpisahan terakhirnya dengan Biro Penindasan Iblis. Sembari melihat kepergian Gu Qingfeng, Fatiwang bertanya-tanya, apakah dia masih dapat menerima perlakuan yang lebih ringan. Keesokan harinya, Fatiwang terlihat tidak semangat hari ini. Dia berjalan ke tempat kerjanya, dengan keadaan yang tidak baik. Tiba-tiba, Fatiwang terkejut melihat Gu Qingfeng di sana. Di sana, Gu Qingfeng melompat ke sana kemari mencari sesuatu. Tiba-tiba Gu Qingfeng menghentikan gerakannya. Dia melihat salah satu bawahan dari Feng Hua. Gu Qingfeng mendekatinya dan bertanya, di mana Feng Hua sekarang? Dia mendengar bahwa ada kebakaran di tempat itu. Gu Qingfeng menanyakan, apakah Feng Hua baik-baik saja? Bawahan itu mengatakan, jika Feng Hua saat itu sedang demam, dan dia pergi malam itu. Gu Qingfeng tak heran jika Feng Hua terkena demam. Sebab, malam itu sangatlah dingin seperti air. Gu Qingfeng menyesal. Seharusnya, dia mengingatkan bahwa untuk memakai baju yang lebih hangat lagi. Dalam hatinya, Gu Qingfeng menduga kalau kejadian malam tadi sangatlah memukul Feng Hua. Tiba-tiba, bawahan itu tertawa dan mengatakan, jika seharusnya Feng Hua memakai pakaian malam itu. Gu Qingfeng pura-pura terkejut dan bertanya, kenapa bawahan Feng Hua itu sangat senang, apa yang terjadi di sana sebelumnya. Hampir saja bawahan itu keceplosan. Dia langsung mengatakan, jika tidak terjadi apa-apa di sana. Dalam hatinya, bawahan itu mengatakan, kenapa dia tadi mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Dia yakin, Gu Qingfeng pasti bersekongkol dengan Feng Hua. Dia takut, jika Gu Qingfeng akan memberitahukan kepada Feng Hua, dan menuduh orang itu telah memfitnah atasannya. Langsung saja, untuk membela dirinya, bawahan itu mengatakan, jika dia tidak tahu apa-apa. Kemudian dia berpamitan, karena istrinya telah memanggilnya, untuk makan malam di rumah. Mendengar bawahan itu akan makan malam di rumah, Gu Qingfeng terkejut, dan bertanya, padahal sekarang masih pagi, kenapa bawahan Feng Hua itu ingin pergi makan malam? Sekarang Gu Qingfeng mengatakan, jika itu bukan alasan yang sangat bagus. Gu Qingfeng berpikir, kalau orang-orang itu masih takut pada Feng Hua.
Namun, itu bukan masalah, karena Gu Qingfeng masih punya banyak waktu. Gu Qingfeng akan mengumpulkan lebih banyak lagi informasi tentang Feng Hua dan akan menanganinya nanti. Kemudian, Gu Qingfeng melihat ke belakang ke arah Fatiwang yang langsung mengejutkannya. Gu Qingfeng pun berjalan, mendekat ke arah Fatiwang. Melihat Gu Qingfeng berjalan ke arahnya, Fatiwang pun gemetaran ketakutan. Fatiwang sangat terkejut ketika Gu Qingfeng merangkulnya. Kemudian, Gu Qingfeng mengatakan, jika dia punya tugas untuk Fatiwang. Fatiwang terkejut dan bertanya, apakah sekarang Gu Qingfeng sudah tidak marah lagi padanya? Gu Qingfeng bertanya, kenapa dia harus marah pada Fatiwang? Namun, Fatiwang tidak menjawab pertanyaan Gu Qingfeng, dan dia bertanya, tugas apa yang ingin Gu Qingfeng berikan padanya. Gu Qingfeng menyuruh Fatiwang untuk memantau secara ketat setiap gerakan dari Feng Hua baru-baru ini. Laporkan sesegera mungkin jika ada masalah padanya, dan Gu Qingfeng akan memberikan bonus di akhir tahun nanti. Beberapa saat kemudian, siang hari di wilayah selatan, Kabupaten Yinshan di hutan bambu. Gu Qingfeng pergi sendirian ke hutan bambu itu. Dia terlihat kepanasan, karena hari ini terlihat sangat terik. Gu Qingfeng sangat kesal. Dia ingin ada seseorang yang bisa memberitahunya, di mana dia bisa menemukan daging keledai yang enak. Dia sangat kesal, karena dia sudah pergi ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat 3 atau 4 kali. Dia kesal, karena dia belum menemukan apa yang dia cari. Entah dari mana. Tiba-tiba, pria bertopeng yang sebelumnya berbicara dengan iblis bayangan. Dia ada di sana, dan mempersilakan Gu Qingfeng untuk duduk dan minum bersamanya. Benar saja, Gu Qingfeng sangat terkejut. Dia sebelumnya yakin kalau di sana tidak ada orang. Gu Qingfeng sangat yakin untuk muncul secara diam-diam di sisinya. Bahkan, seorang Grandmaster pun tak akan dapat melakukannya. Gu Qingfeng sangat yakin kalau kemampuan orang itu pasti di atas kemampuannya, atau dia memiliki teknik penyembunyian yang aneh. Kemudian Gu Qingfeng membungkukkan badannya, dan dia ingin bertanya kepada orang itu. Pria bertopeng itu memperkenalkan dirinya. Gu Qingfeng bisa memanggilnya dengan nama Peu. Orang itu mengatakan, jika Peu diambil dari bahasa Dandelion. Mendengar namanya yang cukup aneh, Gu Qingfeng menahan tawanya. Dia bertanya-tanya, apakah itu adalah nama aslinya. Gu Qingfeng pun mengingat sesuatu tentang nama orang itu, juga Dandelion. Akhirnya Gu Qingfeng tahu siapa orang yang ada di hadapannya saat ini. Dia adalah pemimpin dari 7 jenderal iblis, si iblis Peu, juga disebut seperti ini. Gu Qingfeng merasa senang, karena dirinya ternyata sangat beruntung, dapat bertemu dengan pemimpin dari 7 jenderal iblis. Dia tak percaya, iblis ini malah mengirimkan dirinya sendiri kepadanya, untuk menggantikan penyesalannya, karena tidak menemukan apa yang dia cari. Kemudian, Gu Qingfeng bertanya pada iblis itu. Dia menanyakan, apakah benar, dia adalah pemimpin dari 7 jenderal iblis, si iblis Peu. Iblis Peu tak menyangka, setelah 200 tahun berlalu, masih ada yang mengingat dirinya. Dalam hatinya, iblis Peu tidak dapat menemukan keistimewaan dalam diri Gu Qingfeng. Jadi dia bertanya-tanya, kenapa iblis bayangan bisa gagal untuk menghabisinya. Gu Qingfeng tahu, jika iblis Peu lebih kuat daripada iblis bayangan. Iblis Peu mengatakan, jika Gu Qingfeng terlalu memujinya. Sembari mengambil secangkir minuman di sebelah iblis Peu. Gu Qingfeng mengatakan, jika seharusnya, dia dapat melihat ketika iblis bayangan melarikan diri darinya. Dan juga, seharusnya dia sudah tahu, kalau iblis bayangan juga memberikan minuman racun kepadanya. Sembari menuangkan minuman yang dia bawa, Gu Qingfeng mengatakan, jika dia tidak akan mau meminum minuman itu, jika minumannya tidak beracun. Hari ini, dia bisa bertemu dengan iblis Peu, itu adalah sebuah takdir. Tapi bagi iblis Peu, bertemu dengan Gu Qingfeng, itu adalah sebuah makdir. Seperti kata pepatah, maka, makdir atau nasib itu bergantung padanya. Iblis Peu mengatakan, apakah itu bencana, atau nasib yang tergantung pada Gu Qingfeng? Itu semua, tergantung pada Gu Qingfeng, apakah dia benar-benar tidak terkalahkan. Gu Qingfeng menyadari sesuatu, tentang apa yang dikatakan oleh iblis Peu. Yang dikatakan oleh iblis Bu itu adalah, salah satu lirik lagu pada dunia Gu Qingfeng sebelumnya. Gu Qingfeng juga curiga, apakah iblis Peu ini adalah seorang transmigrator, sama seperti dirinya. Kemudian, Gu Qingfeng terus mengitari iblis Peu, sembari mengatakan beberapa kalimat yang ada pada lagu pada dunianya dulu. Hal itu justru membuat iblis itu sangat kesal.
Sudah sampai pada batasnya, Iblis Peu pun berteriak menyuruh Gu Qingfeng untuk diam. Akhirnya Gu Qingfeng tahu kalau Iblis Peu bukanlah seorang transmigrator seperti dirinya. Jadi dia akan menghabisi Iblis Peu sekarang juga. Sembari menunjuk ke arah Gu Qingfeng, Iblis Peu mengatakan jika dia datang ke sana untuk menghabisi Gu Qingfeng. Namun, apakah Gu Qingfeng tidak bisa melihatnya jika dia ingin menghabisinya? Tapi, setelah melihat tingkah Gu Qingfeng, Iblis Peu pun berubah pikiran. Tanpa menunggu aba-aba, Gu Qingfeng pun langsung menembakkan sesuatu ke arah Iblis Peu. Ledakan yang cukup dahsyat pun terjadi setelah Iblis Peu terkena serangan dari Gu Qingfeng. Api hasil ledakan itu pun perlahan mulai menghilang, dan asap pun mengepul di sana. Gu Qingfeng menunggu apakah iblis itu langsung mati setelah terkena serangannya. Ternyata Iblis Peu sama sekali tidak terluka sedikitpun. Dia dilindungi oleh aura kuat yang menyelimuti tubuhnya. Iblis Peu mengatakan jika dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Gu Qingfeng. Jika itu berhasil, maka itu hanya akan menguntungkan Gu Qingfeng dan tak akan ada yang rugi. Gu Qingfeng pun menyuruh Iblis Peu untuk segera bicara. Namun, jika Gu Qingfeng tidak puas, maka dia tetap akan menghabisi Iblis Peu setelah itu. Iblis Peu mengatakan jika dia merasakan benih dewa darah dalam diri Gu Qingfeng. Tetapi, dia tidak dapat merasakan sisa jiwa dari iblis darah. Iblis Peu menyimpulkan, jika ini berarti Gu Qingfeng telah memakan benih darah itu. Gu Qingfeng pun langsung menyiapkan serangan berikutnya, setelah dia menanyakan, hanya itu saja yang ingin dibicarakan oleh Iblis Peu. Namun, iblis pun menghentikan Gu Qingfeng, dan menangkap tangannya. Dia menyuruh Gu Qingfeng untuk mendengarkannya dulu. 200 tahun yang lalu, Biro Penindasan Iblis memimpin aliansi yang benar-benar kuat. Tetapi, mereka tak dapat menghancurkan 36 benih naga darah milik iblis darah. Ketidakhancuran benih dewa darah sudah berakar dalam pikiran manusia. Tetapi, Gu Qingfeng dapat memakan benih dewa darah dan menjadikannya miliknya sepenuhnya. Ini berarti, Gu Qingfeng dapat menghabisi iblis darah yang dikatakan abadi dan tak dapat dihancurkan. Iblis Peu mengatakan, jika Gu Qingfeng adalah penyelamat. Tujuan dia datang ke sana untuk bertemu dengan Gu Qingfeng dan untuk bergabung dengan Gu Qingfeng untuk menghabisi iblis darah. Gu Qingfeng tak heran jika Iblis Peu akan menjadi seorang pengkhianat. Namun, Gu Qingfeng menepis tangan Iblis Peu yang sedang memegangnya. Dengan senyuman liciknya, Gu Qingfeng mengatakan jika dia dapat menyerap benih dewa darah secara lengkap. Gu Qingfeng menanyakan, apakah Iblis Peu tidak takut karena Gu Qingfeng telah bergabung dengan iblis darah. Iblis pun tidak takut. Sebab, dia tahu, membiarkan orang lain mengambil inisiatif, bukanlah gaya dari iblis darah. Namun, Gu Qingfeng masih ragu. Sebab, sebagai kaki tangan nomor 1 dari iblis darah, seharusnya Iblis Peu membantu dia untuk bangkit kembali. Itu adalah hal utama yang harus dia lakukan. Tapi, kenapa dia malah justru ingin menghabisi iblis darah? Iblis Peu menjelaskan, jika iblis darah telah memperbudaknya selama ratusan tahun. Jadi, dia selalu ingin menghabisi iblis darah. Tapi, Iblis Peu bukanlah tandingan darinya. Gu Qingfeng menanyakan, bukankah seharusnya iblis darah itu sudah mati? Jadi, kenapa Iblis Peu tidak kabur saja? Iblis Po memang ingin melakukan itu. Namun, iblis darah meninggalkan lambang perbudakan pada dirinya. Oleh karena itu, selama lambang itu masih ada, Iblis Peu akan selamanya menjadi budaknya. Iblis darah mengumpulkan 30 benih dewa darah beberapa tahun yang lalu, dan bangkit kembali lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Dia hanya tidur, dan mengumpulkan kekuatannya saja. Menunggu untuk pulih ke puncaknya lagi. Gu Qingfeng terkejut mendengar kalau iblis darah ternyata masih hidup. Gu Qingfeng tahu, kalau dia adalah pemimpin sekte iblis darah, oleh karena itu, dia jauh lebih berguna daripada iblis-iblis kecil yang lainnya. Kemudian, Gu Qingfeng bertanya, dan mencari di mana iblis darah itu sekarang. Soalnya, menurut Gu Qingfeng, iblis darah adalah tambang emas baginya. Melihat kelakuan Gu Qingfeng, Iblis Peu bertanya-tanya, dia tidak benar-benar tidak tahu bagaimana iblis bayangan bisa kalah dari orang seperti Gu Qingfeng ini. Iblis Peu mengira, jika iblis bayangan dan yang lainnya menjadi lemah setelah bertahun-tahun tanpa merasakan cambuk dari si iblis darah. Mereka pun akhirnya menjadi lebih lemah daripada Gu Qingfeng. Sembari memegang pundak Gu Qingfeng, Iblis Peu mengatakan, jika Gu Qingfeng hanya memakan benih dewa darah saja. Jadi,
dia tak akan bisa mengalahkan iblis darah. Iblis Peu menenangkan Gu Qingfeng bahwa suatu saat nanti, iblis darah pasti akan datang menemuinya dan menghabisinya untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Hanya dengan bergabung dengan iblis Peu untuk menghabisi iblis darah, Gu Qingfeng pasti akan bisa bertahan hidup. Gu Qingfeng langsung menepis tangan iblis Peu yang berada di pundaknya. Dia bertanya, bagaimana mungkin iblis Peu bisa mengkhianati iblis darah? Gu Qingfeng mengatakan, jika dia bisa berpura-pura tak mendengarkan apa yang iblis Peu katakan hari ini. Tapi, dengan satu syarat, iblis Peu harus membawanya bertemu dan memperkenalkan dia kepada iblis darah. Sebab, Gu Qingfeng sangat ingin bertemu dengannya selama ini. Dalam hatinya, Gu Qingfeng mengatakan, jika iblis Peu berani menyentuh tas hadiah besarnya, maka dia tidak akan ragu-ragu lagi menghabisi iblis Peu. Sedangkan dalam hati iblis Peu, dia bertanya-tanya, mengapa dia ingin seorang yang tidak berguna seperti Gu Qingfeng, dia jadikan sekutu. Tiba-tiba, dari belakang, Gu Qingfeng menepuk pundak iblis Peu dan mengatakan, jika dia telah lulus ujian. Dengan semangat yang Gu Qingfeng tunjukkan, iblis Peu pun percaya kepada Gu Qingfeng. Kemudian iblis Peu menjelaskan, jika Gu Qingfeng harus menjadi badan mandat surgawi. Itu sebabnya, Gu Qingfeng dapat memakan benih dewa daerah. Gu Qingfeng tak tahu apa yang dimaksud dengan badan mandat surgawi. Iblis Peu menjelaskan, jika badan mandat surgawi itu adalah badan yang dipilih oleh surga, landasan ras manusia yang unik bagi ras manusia. Ada banyak jenis lainnya. Namun, itu sangatlah langka. Jadi, garis keturunan naga yang ada dalam diri Gu Qingfeng adalah hasil dari manusia yang secara cerdas memperoleh garis keturunan iblis. Orang-orang seperti itu disebut garis keturunan yang menyimpang. Meskipun garis keturunan darah yang menyimpang itu memang kuat, mereka jauh lebih rendah daripada badan-badan yang diwajibkan oleh mandat surgawi. Gu Qingfeng disuruh untuk memperhatikan perbedaannya. Oleh karena itu, Gu Qingfeng adalah tubuh mandat surgawi yang legendaris. Konon katanya, tubuh mandat surgawi dapat menghabisi segala sesuatu dan menjadikannya miliknya sendiri. Kemampuan Gu Qingfeng yang dapat dengan cepat mempelajari keterampilan milik iblis bayangan, itu juga dikarenakan dia memiliki tubuh mandat surgawi. Akhirnya Gu Qingfeng pun paham. Namun, Gu Qingfeng harus mencapai alam Grandmaster sesegera mungkin, agar rencana mereka dapat terlaksana dengan cepat. Karena Gu Qingfeng belum mengetahui rencana yang sebenarnya. Jadi, dia menanyakan kepada iblis Peu, sebenarnya rencana apa yang iblis Peu rencanakan. Sembari duduk dan meminum minuman yang dibawa oleh iblis Peu. Iblis Peu mengatakan, jika dia baru saja memulai bekerja sama. Jadi iblis Peu belum bisa mempercayai Gu Qingfeng sepenuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberitahu Gu Qingfeng langkah pertamanya saja. Gu Qingfeng marah, karena iblis Peu tidak memberitahukan rencana yang sebenarnya. Dia mengatakan, jika iblis Peu tidak mau mengatakannya, maka dia akan pergi sekarang juga. Akhirnya, iblis Peu menghentikan Gu Qingfeng agar dia tidak pergi. Dengan terpaksa, iblis Peu mengatakan, jika langkah pertamanya adalah menggunakan tubuh mandat surgawi untuk menangkap benih dewa darah di hadapan iblis darah. Iblis Peu akan memberikan pada Gu Qingfeng tempat benih darah, dan secara rahasia akan menghalangi sekte iblis darah untuk menemukannya. Gu Qingfeng bertanya, sepertinya iblis Peu sudah mengetahui petunjuknya, dan Gu Qingfeng pun bertanya, di mana petunjuk itu? Iblis Peu mengatakan, jika petunjuknya berada di Kabupaten Wutong, di Biro Penindasan Iblis, di penjara tingkat ketiga.